yaitu tentang dongeng, apa itu dongeng, fungsi dongeng, dan bagaimana adat merupakan terlibat satu dongeng nanti yang mendengarkan tentang menghormati cerita yang tentang menghormati ibu dan bapak, bukan tentang orang tua. Di sini bapak ingin bertanya siapa yang sayang pada ibu bapaknya. Siapa yang sayang pada ibu bapaknya? Saya. Kata saya pengertian diterangkan. Pengertian dongeng, dongeng menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah cerita yang tidak benar terjadi, benar-benar terjadi, terutama kejadian di zaman dulu yang aneh-aneh. Biasanya simpulkan bahwa dongeng tersebut merupakan cerita rakyat yang fiktif atau khayalan yang mana yang imajinatif dan sering tidak masuk akal. Fungsi dongeng sendiri itu utamanya dari dongeng adalah sebuah sarana hiburan atau cerita yang bisa mengungkapkan isi hati seorang penulis yang dibuatkan dalam dongeng. Dongeng juga memiliki tujuan untuk mewariskan nilai-nilai dan pesan moral yang diyakini oleh masyarakat pada zaman itu. Jadi dongeng itu seringkali terjadi pada zaman dahulu karena cerita dongeng sering diawali dengan ada masa dahulu atau namun kala. Jadi dongeng juga mempunyai unsur-unsur dongeng. Karena sudah habis bawakan pelajaran saya. Unsur-unsur dongeng, siapa yang tahu di sini apa saja unsur-unsur di dalam dongeng? Ada yang tahu? Izan, Sariel Enjo, dan Muhammad Rizky. Unsur-unsur dari dongeng. Unsur dongeng ada unsur-unsur. Tahu? Jadi sini Bapak akan jelaskan unsur-unsur dongeng. Yang pertama yaitu tema itu adalah gagasan inti utama dari cerita dongeng. Jadi sebelum membuat dongeng tentu ada temanya, ada idenya, baru bisa terbuat dongeng. Yang kedua yaitu latar, keterangan suasana, waktu, dan ruang terjadinya suatu peristiwa. Jadi sebuah dongeng itu harus ada waktunya, ada tempatnya untuk membuat sebuah dongeng. Yang ketiga alur, yaitu peristiwa yang terjadi pada dongeng. Alurnya bagaimana, ceritanya bagaimana, harus bisa. Yang paling penting itu adalah tokoh pelaku yang ada dongeng. Jadi suatu dongeng harus mempunyai tokoh di dalamnya, baru bisa terjadi sebuah dongeng. Penokohan, penampilan watak bagi tiap tokoh yang ada di dalam cerita. Jadi penokohan ini apakah cerita dari tokoh dalam dongeng itu baikkah, burukkah, ada yang lain-lain. Yang ketiga ada watak, ada amanat, yaitu pesan moral dari dongeng. Jadi setiap dongeng yang dituliskan atau diceritakan pasti memiliki suatu pesan moral dan tekanan di dalamnya yang bisa kita jelaskan kepada anak-anak Bapak sekalian. Dongeng juga mempunyai jenis-jenis, yaitu satu, dongeng fabel. Adalah cerita dongeng yang tokoh utamanya binatang, tetapi memiliki watak pelaku seperti manusia. Siapa yang bisa mencontohkan satu dongeng fabel? Dongeng fabel itu adalah dongeng binatang, tapi wataknya seperti manusia. Dalam artian cerita itu memberikan pesan-pesan, binatang itu bisa bicara. Bapak bisa contohkan kecil, ya, kita tonton bersama-sama di televisi. Yang ketiga ada burung gagak yang cerdik. Yang kedua ada burung gagak yang cerdik. Ada yang semut dan burung merpati dan lain-lain. Yang kedua ada jenis-jenis dongeng itu yaitu dongeng legenda. Dongeng legenda merupakan cerita rakyat yang ada di kehidupan masyarakat yang
peristiwa dengan rakyat tersebut bisa melahirkan suatu asal usul tempat, suatu benang merah atau hal-hal yang lainnya. Siapa bisa memberikan contoh apa saja dongeng sekarang yang terdapat unsur dari dongeng legenda. Dongeng legenda ini menceritakan tentang asal usul tempat. Berikan contoh seperti cerita Danau Toba, Tangkuban Perahu, dan lain-lain. Yang ketiga adalah dongeng mite atau mitos, dikenal sebagai mitos, jenis dongeng berhubungan dalam kepercayaan masyarakat seperti dongeng Bumi, Makhluk Hidup, dan lain-lain. Jadi masih banyak lagi dongeng-dongeng yang ada diceritakan sekarang. Baik, Bapak akan berikan satu tontonan dongeng. Mohon disimak nanti dari cerita dongeng ini. Bapak akan memberikan soalan kepada anak Bapak. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami Belajar Sambil Bermain. Jangan lupa subscribe dan loncengnya. Si Lancang, dongeng dari Provinsi Riau. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dan anaknya bernama Si Lancang. Tempat di mana mereka tinggal disebut daerah Kampar. Sehari-hari mereka hidup susah. Penghasilannya sebagai buruh tani sangat sedikit. Keadaan ini membuat Si Lancang berpikir untuk memperbaiki nasib dengan pergi merantau. Pada suatu hari, Si Lancang berangkat ke negeri orang. Si Lancang bekerja keras bertahun-tahun lamanya. Segala perjuangannya tidak sia-sia. Dia berhasil mencapai cita-citanya menjadi orang kaya. Dia menjadi saudagar yang memiliki berpuluh-puluh kapal dagang. Akan tetapi, dia lupa pada ibunya yang miskin dan hidup menderita. Pada suatu hari, Si Lancang singgah di Kampar. Berita kedatangan Si Lancang terdengar oleh ibunya. Dia mengira bahwa Si Lancang pulang untuk dirinya. Dengan memberanikan diri, dia naik ke geladak kapal mewah Si Lancang. Si ibu langsung menghampiri Si Lancang dan ketujuh istrinya. Betapa terkejutnya Si Lancang ketika menyaksikan bahwa perempuan berpakaian compang-camping itu adalah ibu kandungnya. Si Lancang merasa sangat malu. Sementara itu, ibunya segera menghampiri Si Lancang. "Anakku, engkau adalah Lancang. Anakku, betapa rindunya hati ini kepadamu, Nak." Mendengar sapaan itu, Si Lancang begitu tega mengingkari pengakuan ibunya sambil berteriak, "Hah, mana mungkin aku mempunyai ibu miskin seperti kamu?" "Lati, usir perempuan gila ini. Dia mengaku-ngaku menjadi ibuku. Dia hanyalah gembel yang menginginkan kekayaanku." Dengan perasaan yang sangat hancur berkeping-keping, ibunya pergi meninggalkan semua angan-angan tentang anaknya. Luka hati seperti disayat-sayat sembilu. Setibanya di rumah, hilang sudah akal sehatnya. Kasih sayang ibu itu pun berubah karena perlakuan buruk yang telah diterimanya.
Sang ibu pun kecewa dengan perlakuan anaknya. Dia pun mengambil pusaka yang dimilikinya berupa lesung penumbuk padi dan sebuah nyiru. Diputarnya lesung itu dan dikibas-kibaskan nyiru itu sambil berkata, "Ya Tuanku, hukumlah si anak durhaka itu." Dan doa ibu memang sangatlah mujarab. Tuhan pun mengabulkan permintaan ibu tua renta itu. Dalam sekejap, turunlah badai topan. Badai tersebut meluluh lantahkan kapal-kapal dagang milik si lancang dan harta benda miliknya juga terbang hilang lenyap. Menurut cerita rakyat setempat, kain sutranya melayang-layang dan jatuh menjadi negeri lipat kain yang terletak di kampar kiri. Gongnya pun terlempar di sebelah kanan dan menjadi sungai Ogong. Tembikarnya melayang menjadi Pasubilah. Sedangkan tiang bendera kapal si lancang terlempar hingga sampai di sebuah danau yang diberi nama Danau Silancang. Hingga sekarang, nama-nama tempat itu masih ada. Dongeng legenda ini hendaklah menjadi nasihat agar seorang anak tetap ingat dan berbakti kepada orang tuanya. Nah, adik-adik sudah nonton dongengnya kan? Berikan pesan kepada kita agar kita tidak durhaka kepada kedua orang tua kita, apalagi kepada ibu yang telah melahirkan kita. Baik, setelah menonton cerita rakyat atau dongeng dari Silancang, Bapak akan kasih soalan. Tapi sebelum Bapak kasih soal, apa makna atau dari nilai yang terkandung dalam dongeng Silancang? Jadi yang terpenting dalam atau kandungan yang terpenting dalam dongeng Silancang ini adalah bahwasanya kita sebagai anak sukses apapun tidak boleh melupakan jasa kedua orang tua, karena jasa orang tua bisa menjadi final apalagi setelah kita sukses dan kita menjadi durhaka atau melawan seperti tidak ingat atas jasa orang tua kita. Jadi ini ada soalan. Bapak akan kasih kepada anak Bapak yang akan dikerjakan di rumah. Jadi ini tugas rumahan, mohon dikerjakan dengan baik dan benar. Oke? Jadi sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak minta satu dari anak Bapak untuk depan menyanyikan lagu Satu-Satu Saya Ibu. Siap. Dari Rizky, pandu ke teman-temannya Rizky. Satu, dua, tiga. Kita belajar di rumah.